Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Maura Zakia dengan NPM 2011030087. Di sini saya akan mempresentasikan pokok bahasan yang bertema perkembangan politik di masa Bani Umayyah. Disimak dengan baik ya teman-teman. Perkembangan politik masa dinasti Bani Umayyah. Perseteruan Muawiyah dengan Ali bermula sejak Utsman bin Affan terbunuh. Kala itu, Muawiyah berkedudukan sebagai gubernur di Syam atau Damaskus, sementara Ali sebagai khalifah. Motivasi Muawiyah ialah untuk menuntut atas kematian Khalifah Utsman yang mati terbunuh. Akhirnya perseteruan ini mengalami titik klimaks pada peristiwa perang sivil, dan disinilah tonggak awal yang menjadi cikal bakal pembentukan kekhalifahan dinasti Muawiyah kelak. Menurut Aji Thohir, bahwa dinasti Umayyah mulai terbentuk ketika terjadi peristiwa tahkim atau arbiters dalam perang sivil, yakni suatu perang yang bermaksud untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Para khalifah dinasti Umayyah seluruhnya berjumlah 14 orang yang telah berkuasa mulai tahun 41 sampai 133 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Mereka diantaranya adalah: yang pertama berkuasa pada dinasti Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 679 Masehi. Selanjutnya yaitu Yazid I bin Muawiyah yang berkuasa pada tahun 60 sampai 64 Hijriah atau 679 sampai 683 Masehi. Selanjutnya, Muawiyah II bin Yazid yang berkuasa pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi. Selanjutnya yang berkuasa ialah Marwan I bin Hakam pada tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. Selanjutnya Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa pada tahun 65 sampai 86 Hijriah atau 684 sampai 705 Masehi. Yang berkuasa selanjutnya dalam dinasti Bani Umayyah yaitu Al-Walid I bin Abdul Malik pada tahun 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 714 Masehi. Selanjutnya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik yang berkuasa pada tahun 96 sampai 99 Hijriah atau 714 sampai 717 Masehi. Yang berkuasa selanjutnya yaitu Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 719 Masehi. Selanjutnya kekuasaan dikuasai oleh Yazid II bin Abdul Malik pada tahun 101 sampai 105 Hijriah atau 719 sampai 723 Masehi. Kekuasaan selanjutnya yaitu Hisham bin Abdul Malik pada tahun 105 sampai 125 Hijriah atau 723 sampai 742 Masehi. Selanjutnya yaitu Al-Walid II bin Yazid II pada tahun 125 sampai 126 Hijriah atau 742 sampai 743 Masehi. Kekuasaan selanjutnya yaitu Ibrahim bin Al-Walid II pada tahun 126 sampai 127 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Dan yang berkuasa terakhir ialah Marwan II bin Muhammad pada tahun 127 sampai 132 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Dari sekian banyak khalifah yang berkuasa pada masa dinasti Umayyah, hanya beberapa khalifah saja yang dapat dikatakan khalifah besar, yaitu Muawiyah ibnu Abi Sufyan, Abdul Al-Malik ibnu Marwan, Al-Walid ibnu Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz dan Hashim ibnu Abdul Al-Malik. Sementara Samsul Munir Amin dalam bukunya menulis bahwa para sejarawan umumnya sependapat bahwa para khalifah terbesar dari Daulah Bani Umayyah hanya 3, yaitu Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Lanjut ke penjelasan selanjutnya,
tentang kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Meskipun pada awalnya banyak yang tidak bersimpati terhadapnya, akibat tindakannya dalam peristiwa Perang Siffin yang menggunakan berbagai cara dan strategi yang kurang baik, yaitu dengan cara kekerasan, diplomasi, dan tipu daya. Begitupun pada masa awal pemerintahannya, tidak dengan pemilihan yang demokratis. Meski demikian, Muawiyah tetap dianggap sebagai pendiri dinasti Umayyah yang telah banyak melakukan kebijakan yang baru dalam bidang politik, pemerintahan, dan lain sebagainya. Adapun yang dilakukan Muawiyah pada awal masa pemerintahannya ialah: yang pertama, memindahkan ibu kota negara dari Madinah atau Kufan ke Damaskus, daerah yang pernah ia tempati menjabat sebagai gubernur pada masa Khalifah Utsman dan Ali. Kedua, merubah sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi menjadi monarki hereditas atau turun-temurun. Yang ketiga, sebagaimana yang dikemukakan Ali Husni Al-Harbutri, bahwa Muawiyah adalah orang yang cerdik dan sangat ahli dalam bidang siasat. Oleh karena itu, dinasti ini membagi wilayah kekuasaan kepada 5 front kekuatan politik, yakni Front Jazirah Arab, Front Mesir, Front Irak, Front Asia Kecil, dan Front Afrika. Di antara jasa-jasa Muawiyah ialah mendirikan kantor cap atau percetakan mata uang, mengadakan dinas pos kilat dengan menggunakan kuda-kuda yang selalu siap di setiap pos yang menghubungkan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, membangun armada perang pertama dalam sejarah Islam, dan mengatur pembagian gaji tentara secara teratur. Selain itu, pada masa Muawiyah, jabatan khusus seorang hakim atau qadi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Berbagai pendekatan juga dilakukan oleh Muawiyah, di antaranya pendekatan psikologis dan pendekatan sosial kesejahteraan. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijriah di Damaskus karena sakit dan digantikan oleh Yazid, anaknya yang telah ditetapkan sebagai putra mahkota pada masa pemerintahan Muawiyah. Yang berkuasa selanjutnya yaitu Yazid I bin Muawiyah. Yazid tidak sekuat ayahnya dalam memerintah. Banyak tantangan yang dihadapinya, terutama pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Syiah yang telah membaiat Husain bin Ali sepeninggalan Muawiyah. Pemberontakan ini masih berpangkal dari pelanggaran atas perjanjian yang dilakukan Muawiyah dengan Husain ketika Yazid naik tahta. Akhirnya terjadi pertempuran di Karbala, daerah Kufan. Karena pertempuran tidak seimbang, tentara Husain kalah dan Husain sendiri mati terbunuh. Selain itu, Yazid juga menghadapi pemberontakan di Mekah dan Madinah dengan keras. Peristiwa tersebut merupakan aib besar pada masanya. Banyak pemberontakan yang dipelopori oleh kaum Syiah. Misalnya pemberontakan yang dilakukan oleh Mukhtar di Kufan pada tahun 685 sampai 687 Masehi. Yazid wafat setelah memerintah 4 tahun dan digantikan oleh anaknya Muawiyah II. Sementara gerakan Abdullah bin Zubair baru dapat dihancurkan pada masa kekhalifahan Abdullah Al-Malik. Kekuasaan selanjutnya yaitu Muawiyah II dan Marwan I bin Al-Hakam. Muawiyah II hanya memerintah kurang lebih 40 hari dan meletakkan jabatan sebagai khalifah 3 bulan sebelum wafatnya. Dengan wafatnya Muawiyah II, maka habislah riwayat keturunan Muawiyah dalam melanggengkan kekuasaan dan berganti ke Bani Marwan. Muawiyah II digantikan oleh Marwan ibnu Hakam. Ia memerintah kurang lebih 1 tahun dan wafat pada tahun 65 Hijriah dan menunjuk anaknya Abdul Malik dan Abdul Aziz sebagai pengganti sepeninggalannya secara berurutan. Kekuasaan selanjutnya yaitu Abdul Al-Malik. Khalifah Abdul Al-Malik berkuasa pada tahun 65 sampai 86 Hijriah atau 684 sampai 705 Masehi. Adalah orang kedua terbesar dalam deretan khalifah. Para khalifah Bani Umayyah yang disebut-sebut sebagai pendiri kedua bagi kedaulatan Umayyah. Pada masa pemerintahannya, pasukannya sangat berjaya di medan perang. Selain itu, berbagai kemajuan dilakukannya. Ia berhasil memperbaiki saluran air sungai Efrat dan Tigris, memajukan perdagangan, memperbaiki sistem ukuran timbang, takaran, dan keuangan. Juga menyempurnakan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu. Dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul Al-Malik wafat pada tahun 86 Hijriah diganti oleh putranya yang bernama Al-Walid.
Al-Walid dan Sulaiman. Khalifah Al-Walid memerintah 10 tahun lamanya, 86 sampai 96 Hijriah, dan wafat pada tahun 96 Hijriah, dan digantikan kemudian oleh adiknya Sulaiman. Pada masa pemerintahannya adalah masa ketertiban, ketentraman, kemakmuran, dan kekayaan yang melimpah ruah. Sebelum meninggal, ia menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Yang berkuasa selanjutnya yaitu Umar bin Abdul Aziz, dikenal sebagai khalifah besar yang ketiga dalam dinasti Umayyah. Pemerintahannya sangat singkat, kurang lebih 2 tahun. Namun, pemerintahannya dinilai sebagai lembaran putih Bani Umayyah. Ia mengadakan perdamaian antara Amawiyah dengan golongan Syiah serta Khawarij, menghentikan peperangan dan mencegah caci maki terhadap Khalifah Ali bin Abu Thalib dalam khutbah Jumat, dan diganti dengan bacaan ayat dalam Quran surat Al-Nahl. Dari beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberi indikasi bahwa ia lebih memfokuskan pembangunan dalam negeri. Kekuasaan selanjutnya yaitu Yazid II dan Hisham ibnu Abdul Malik. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan Bani Umayyah berada di bawah Khalifah Yazid ibnu Abdul Malik pada tahun 720 sampai 724 Masehi. Ia dikenal sebagai penguasa yang terlalu gandrung terhadap kemewahan dan kurang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Al-Walid II, Yazid III, Ibrahim dan Marwan II. Sepeninggal Hisham ibnu Abdul Malik, masih ada 4 khalifah yang memerintah dalam kurung waktu 7 tahun, yakni Al-Walid II bin Yazid II, Yazid III bin Al-Walid, Ibrahim bin Al-Walid, dan Marwan bin Muhammad. Namun khalifah-khalifah ini bukan hanya lemah, tetapi juga bermolar buruk. Akhirnya, pada tahun 750 Masehi, Daulah Umayyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah. Marwan bin Muhammad sebagai khalifah terakhir melarikan diri ke Mesir, ditangkap dan dibunuh di sana oleh pasukan Bani Abbasiyah. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan mundur dan hancurnya Daulah Umayyah menurut Badri Yatim sebagai berikut. Yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Selanjutnya, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik dengan Ali. Yang ketiga, pada masa kekuasaan dinasti Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabian Utara, Bani Qais, dan Arabia Selatan, Bani Khalq, yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin meruncing. Yang keempat, lemahnya pemerintahan daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana. Yang kelima, penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Beberapa prestasi yang dicapai secara umum oleh dinasti ini dalam bidang politik diantaranya ialah: yang pertama, membentuk institusi politik. Yang kedua, pada masanya disusun tata pemerintahan yang baru dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks. Selain mengangkat majelis penasehat sebagai pendamping, dibentuk juga beberapa orang sekretaris di antaranya. Yang pertama, Khatib al-Rasail, yang kedua Khatib al-Kharaj, yang ketiga Khatib al-Kharaj, yang keempat Khatib al-Syurtah, yang kelima Khatib al-Qudud. Dipelajari dengan baik ya teman-teman, semoga bermanfaat.